Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya. Apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya, buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya dilancarkan hingga 1 bulan ke depan ya. Oke teman-teman, jadi kemarin dalam 2 hari kemarin aku tidak upload berita tentang Tengmo ya. Melainkan waktu kemarin itu aku upload tentang daily vlog aku bersama suami. Kemarin itu aku tidak upload karena aku mempunyai kesibukan yang lumayan banget ya. Karena ini hari pertama puasa ya kemarin, jadi aku mempersiapkan dan aku juga belanja untuk buka puasa gitu teman-teman. Jadi aku tuh masih melakukan semuanya sendiri, seperti mempersiapkan ya, masak aku sendiri, bikin konten ya, seperti update-update Tengmo aku pun harus mengeditnya dulu, dan juga aku juga harus masak ya kan untuk berbuka. Nah itu waktunya nggak cukup sehingga aku kemarin tidak sempat untuk upload video mengenai updatean Tengmonida. Jadi aku harap teman-teman juga maklum ya. Ya itulah teman-teman tahu sendiri kalau yang namanya edit video itu juga butuh waktu ya teman-teman. Jadi kemarin itu waktunya nggak keburu untuk ambil video karena aku harus masak dan mempersiapkan untuk buka puasa segala macam. Dan hari pertama pun aku pinginnya juga secara khidmat, secara khusyuk ya. Karena bagaimanapun ini adalah puasa pertama aku bersama suami. Jadi aku merayakan bulan puasa pertama aku nih bersama suami setelah kita menikah. Seperti itu. Jadi aku harap apabila berita Tengmo ini sudah selesai, kasusnya sudah berakhir, aku harap teman-teman tetap selalu keep in touch dengan aku dengan cara menonton video-video aku, vlog-vlog harian aku bersama suami di Thailand. Karena kebetulan kita lagi tinggal di Thailand karena suamiku sedang bekerja di Thailand. Biar kita bisa saling mengenal juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mengenai updatean dari berita Tengmonida. Di sini pada tanggal 2 Maret kemarin, Por dan Robert dipanggil kembali oleh kepolisian Nonthaburi, dan kali ini mereka berdua sangat berbeda nih teman-teman. Kalau kemarin mereka datang ya, jadi kan mereka setiap 5 hari sekali itu diwajibkan lapor oleh kepolisian. Nah sebelumnya mereka 5 hari yang lalu itu dari kuil di Ratchaburi itu mereka menggunakan mobil biasa, sangat biasa, mungkin bisa dibilang kayaknya itu adalah mobil yang ada di kuil itu. Jadi seperti mobil pick up gitu. Nah pada tanggal 2 kemarin ini mereka berdua, Por dan Robert ini datang ke kantor kepolisian. Ini benar-benar gayanya all out juga. Dan juga mereka membawa atau menggunakan mobil mewah teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat videonya, ini dia menggunakan mobil Porsche atau Porsche ya, warna biru. Oke, di sini yang aku tahu, mereka berdua, Por dan Robert ini masa pelatihan untuk menjadi biksu dan ya beribadah lah ya di kuil itu. Itu kan setahu aku tidak boleh memakai benda-benda yang wow, yang wah, yang mewah gitu. Tapi di sini walaupun masih menjalankan ibadah pelatihan menjadi biksu ini, mereka malah menggunakan mobil mewahnya. Dan ini juga membuat aneh juga ya teman-teman, kenapa mereka tidak meninggalkan itu, kenapa mereka tidak menggunakan mobil yang biasa lagi gitu. Dan di sini juga terlihat Por memakai topi branded juga, pokoknya serba wow lah ya. Mereka juga sangat menghindari wartawan, kameramen ya teman-teman, karena mereka tidak bersedia untuk diwawancara atau apapun. Pokoknya mereka langsung ngebut aja ke kantor polisinya di atas. Nah di kantor Nonthaburi ini mereka berdua ternyata bukan 40 menit lagi nih teman-teman. Kalau yang kemarin itu kan mereka cuman 40 menit doang di interview sama polisi, ditanya-tanyanya oleh tim penyidik. Nah kalau di tanggal 2 kemarin ini mereka diperiksa secara intensif, secara detail itu selama 6 jam. Jadi pada saat diperiksa selama 6 jam itu, Por dan Robert akhirnya dikenakan pasal yang berbeda lagi teman-teman. Karena kemarin Por dan Robert itu kan seperti yang kita tahu sudah dikenakan pasal atas kelalaian ya, karena Robert ini kan juga mengendarai speedboat itu, jadi lalai hingga menyebabkan korban tenggelam dan meninggal. Itu mereka berdua dikenakan pasal kelalaian.
kelalaian. Dan kemudian setelah diperiksa selama 6 jam, mereka dikenakan pasal tambahan lagi, yaitu pasal membuang barang bukti ke dalam sungai. Nah, jadi kemarin kan mereka itu ditanya, kenapa kamu berdua menghilangkan barang bukti? Kenapa botol wine dan gelas wine kamu buang ke Sungai Chao Phraya? Nah, di situ mereka itu menjawab, ya kita buang barang bukti itu karena kita takut dan kita nggak mau dicap atau dijudge kalau kita ini sedang mabuk dalam mengendarai speedboat, makanya kita buang. Tidak ada bermaksud untuk membuang barang bukti yang gimana-gimana, cuman karena takut dicap sebagai, ya namanya kita kan di seluruh dunia pun tidak boleh ya ngemudi atau berkendara dalam keadaan mabuk. Jadi oleh karena itu mereka buanglah botol wine itu ke dalam sungai. Nah, di situ akhirnya ditemukan kan sama tim penyelamat. Nah, itu ditemukan sebanyak 10 botol wine dan juga 5 gelas wine-nya. Nah, baru 2 pasal itu aja sih teman-teman. Mereka semua belum ada dikenakan pasal penganiayaan atau pembunuhan, melainkan pasal-pasal yang kelalaian dan menghilangkan barang bukti. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar dari Sen. Ini kabar dari Sen banyak banget ya teman-teman perkembangannya dalam 2 hari terakhir ini. Jadi pada tanggal 1 kemarin ada pakar lampu, pakar bayangan, ya yang namanya untuk membuktikan kejahatan ini pasti kan dibutuhkan dari pakar-pakar digital ya teman-teman. Jadi ada pakar CCTV, pakar yang lampu dan bayangan, semuanya itu dikerahkan, dan juga pakar untuk editor. Jadi yang dimana ini bener nggak hasil fotonya ini editan atau tidak, atau foto yang original. Pakar video gitu ya teman-teman. Nah, ini dari pakar bayangan dan lampu, itu dia memberikan keterangan bahwa si Sen ini telah membuat atau memberikan kesaksian palsu. Dia bilang kan pada jam 10.40 itu kejadian Teng Mo tenggelam. Nah, di sini pakar dari lampu dan bayangan ini bilang setelah dikumpulkan ya dan diamati dari rangkaian CCTV, pakar ini bilang bahwa tidak ada bayangan yang menunjukkan bahwa si Sen ini ada di ujung speedboat untuk membantu Tengmonida buang air kecil. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa si Sen ini duduknya selalu di posisi ini nih, di belakang si Gatik ini kan lagi berpose ya. Nah, di sini dia duduknya nggak berubah di situ terus, jadi nggak ada dari bukti-bukti rangkaian CCTV yang menunjukkan bahwa dia ada di ujung speedboat. Nah, dari sinilah terbongkar bahwa si Sen ini memberikan keterangan atau kesaksian yang palsu. Oke, dan kemudian di tanggal 2-nya si Sen kembali dipanggil untuk diinterview dan ditanya-tanya lagi oleh tim penyidik. Dan kemudian benar aja si Sen ini terlihat gugup, terlihat sangat grogi teman-teman. Akhirnya dilakukanlah reka ulang bagaimana proses dari mendiang Tengmonida jatuh di Chao Phraya. Nah, ini dia gambar-gambarnya saat mereka itu maksudnya tim kepolisian dan Sen melakukan reka ulang di speedboat. Nah, jadi di sini di saat dilakukannya reka ulang, si Sen ini memberikan keterangan yang sepertinya sangat gugup dan apa yang Sen katakan ini kurang bermakna gitu ya. Jadi terlihat seperti berbelit-belit. Mungkin si Sen juga memikirkan kata apa yang supaya keterangan atau kata-kata yang sudah dijelaskan oleh Sen ini tidak terlihat berbohong seperti itu. Karena yang namanya orang bohong pasti akan ketakutan untuk melakukan reka ulang ini karena takut salah, takut keterangannya berubah-ubah. Beda dengan orang yang benar-benar saksi, yang benar-benar memberikan kesaksian yang jujur. Itu pasti mereka akan ingat tanpa harus merasakan gugup, merasakan takut atau nervous ya. Pasti akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka ingat, bukan apa yang mereka pikirkan ya harus alasannya apa, mikirin kata-katanya gimana, seperti itu. Jadi benar-benar menunjukkan bahwa Sen ini sudah memberikan kesaksian palsu. Dan di tanggal 3 April kemarin, Sen kembali mendatangi kantor kepolisian Nontaburi. Nah, di sini dikabarkan bahwa Sen sudah menyerahkan diri, bukan menyerahkan diri ya teman-teman. Si Sen ini memang sudah resmi ditangkap dan juga sudah resmi dikenakan pasal memberikan kesaksian palsu. Itu kalau Sen. Beda kalau Robert dan Por. Robert dan Por ini kan dikenakan pasal berlapis karena pertama kelalaian dan kedua membuang barang bukti. Sedangkan kalau Sen ini adalah memberi kesaksian palsu. Jadi tidak lama lagi menurut kabar yang beredar di Thailand bahwa Sen ini tidak lama lagi akan ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dalam pasal memberi keterangan atau kesaksian palsu. Nah, dari sini mungkin nanti Sen akan naik juga ya kalau
misalnya kasus ini benar-benar mau terungkap ya, kepolisian benar-benar bekerja, itu akan sangat mudah untuk menaikkan status dari Sen ini. Karena kan udah ketahuan nih bahwa si Sen ini sudah memberikan kesaksian palsu. Nah, pastikan yang lain-lainnya juga akan berbohong gitu mengenai keterangan-keterangan lainnya. Kalau memang si Sen sudah terbukti dengan memberi kesaksian palsu, berarti kan nanti akan terungkap kebenarannya, sesungguhnya kejadiannya itu seperti apa. Karena polisi pasti akan mencecer terus, memaksa Sen untuk mengakui semuanya. Itu kalau kepolisian juga melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan ingin mengungkap dari kejahatan ini, bukan hanya dikenai pasal kesaksian palsu. Karena kalau udah kesaksian palsu, kan itu polisi udah tahu bahwa itu adalah kesaksian palsu. Nah, harusnya polisian akan segera mengetahui bahwa kebenarannya itu seperti apa, karena ini kan udah terbukti palsu seperti itu. Nah, di sini banyak dari teman-teman juga menanyakan, kok mereka udah dibuktikan gitu, mereka udah terbukti bersalah gitu, kayak Paul, Robert, dan Sen ini sudah terkena pasal, bahkan ada yang pasal berlapis, kok masih belum juga di penjara. Nah, itu teman-teman, di Thailand ini hukumnya itu membolehkan ya, aku nggak tahu kalau di Indonesia juga membolehkan atau enggak, tapi yang jelas mereka sudah membayar uang jaminan sebesar 200.000 baht, yang dimana itu kalau dirupiahin sekitar 100 jutaan. Itu uang jaminan bahwa sampai mereka tidak terbukti bersalah, tidak ditetapkan sebagai tersangka, mereka bebas untuk melakukan atau aktivitas di luar rumah. Mereka tidak dipenjara, melainkan ya walaupun mereka aktivitas di luar rumah pun masih dikontrol oleh kepolisian ya teman-teman. Mereka tidak dibiarkan pergi jauh, dan ditambah mereka juga kan mempunyai, masing-masing mereka mempunyai lawyer yang terkenal dan lawyer yang profesional, yang handal. Jadi hak-hak mereka itu terpenuhi gitu. Karena si Sen ini kan notabene background dari Sen ini juga orang kaya teman-teman. Jadi yang aku tahu, Sen ini mempunyai usaha kayak tas-tas branded gitu, dia jual tas Hermes kayak gitu deh. Dan terdapat juga si Sen ini penyayang binatang ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat. Jadi kadang aku berpikir bagaimana mungkin, walaupun kita tahu ya bahwa si Sen ini adalah transgender, tapi bener-bener ini udah total banget sih si Sen ini mengoperasi dirinya ya, operasi plastik seluruh tubuhnya, sehingga Sen ini benar-benar terlihat seperti cewek ya. Nah, di sini aku mikir bagaimana mungkin si Sen ini pecinta binatang tapi bisa memberikan keterangan palsu dan tidak mengungkap kebenaran. Harusnya kan si Sen ini ada jiwa, ada hati penyayang, karena si Sen ini juga pecinta binatang gitu, sama seperti mendiang Tengmonida. Beliau juga kan menyukai binatang ya, seperti kucing, banyak banget kucing di rumahnya Tengmo. Nah, tapi kenapa si Sen ini sampai hati untuk menutup semua kejahatan ini, menutup apa yang terjadi? Dan si Sen ini juga kerap atau sering party-party bersama teman-temannya di bar-bar mewah. Nah, ini dia videonya. Jadi yang ada di speedboat itu memang mendiang Tengmo tidak ada yang kenal, termasuk si Sen, Paul, Robert. Karena si mendiang Tengmo ini hanya kenal sama Gatik doang, sang manajer. Tetapi ternyata orang-orang yang ada di speedboat itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang high class semua teman-teman. Dan kemudian lanjut kabar dari Gatik, ini dikabarkan bahwa Gatik ini ya, dari kabar yang beredar, Gatik ini operasi plastik lah, katanya untuk menghilangkan jati diri. Itu nggak mungkin banget ya teman-teman, itu semuanya kabar hoax, bahwa kalau si Gatik ini melakukan operasi plastik, karena itu nggak akan dibiarkan juga ya, walaupun untuk mengubah jati diri, mengubah wajah atau segala macam, nggak akan membuat kepolisian itu sampai bingung mana yang Gatik gitu loh. Jadi nggak mungkin mereka kabur. Dan di sini posisinya Gatik ini bisa dibilang kayaknya agak aman. Karena apa? Karena sampai sekarang Gatik belum dikenakan pasal mengenai memberikan kesaksian palsu atau kelalaian atau segala macam. Gatik ini hanya dimintai keterangan aja hingga saat ini. Karena apa yang sudah dijelaskan Gatik kepada kepolisian itu belum ada tanda-tanda kejanggalan nih dari keterangannya Gatik. Jadi sampai sekarang Gatik masih di posisi aman. Begitu juga dengan Job. Job ini dia hanya dikenakan pasal yang nggak punya SIM aja, seperti itu. Beda sama Paul dan Robert ya, mereka sudah dikenakan pasal berlapis. Nah, di sini katanya Gatik ini mengalami depresi, mengalami stres berat karena tekanan dari
orang-orang sekitar dan juga dari netizen-netizen di seluruh dunia yang sudah menghujat dan juga selalu menghantui Gatik ya, dimanapun berada gitu, dimanapun gerak-geriknya si Gatik. Pastilah ya, bukan cuman Gatik, pastinya setiap orang yang ada di posisinya Gatik akan merasakan beban mental, merasakan nggak nyaman, merasa berdosa. Apalagi kalau Gatik ini bohong ya, bohongnya ini ya bisa dibilang rapih gitu kebohongannya ini, sehingga sampai sekarang polisi juga tidak mengungkap atau belum mengungkap dari kasus kematian Tengmo ini. Jadi kalau kabarnya Gatik ingin bunuh diri itu mungkin hanya kabar ya teman-teman, itu hoax kalau Gatiknya sudah bunuh diri, karena kalau udah bunuh diri pasti lebih heboh lagi dong ya kabarnya. Jadi jangan mudah terbawa atau percaya dengan kabar-kabar hoax yang beredar ya teman-teman. Sampai kita belum melihat jenazah atau mayat dari Gatik, kita nggak usah percaya kalau Gatik ini bunuh diri, Gatik ini operasi plastik gitu. Tapi kalau yang namanya stres atau depresi, itu pasti setiap orang yang ada di posisi Gatik pasti merasakan depresi seperti itu, karena banyak tekanan ya teman-teman. Dan kalaupun seumpama kalau Gatik pun nggak dipenjara, oke, semua karena dibaliknya ada VVIP yang melindungi yang segala macam. Tapi percayalah, hidup Gatik ini nggak akan tenang. Karena apa? Karena dia sudah menutupi bangkai, menutupi kebohongan, yang dimana kebohongan itu serapi-rapinya dia tutupin akan terbongkar juga suatu saat. Dan mungkin ada juga karma yang akan didapat oleh si Gatik maupun para pelaku yang ada di speedboat pada malam tanggal 24 Februari lalu itu. Contohnya kalau karma seperti ini, Gatik ini kalaupun nanti tidak dipenjara ya misalnya, atau tidak terungkap kasus ini, kedepannya dia akan mengalami sanksi sosial. Nah, sanksi sosial ini seperti apa? Contohnya mereka akan selalu dihujat oleh netizen, kemanapun mereka pergi akan selalu dibenci. Begitu juga dibenci oleh siapa? Oleh teman-temannya juga, teman-teman dari Gatik mungkin, dan juga teman-teman dari sahabatnya Tengmo, karena sudah membiarkan Tengmo, yang mereka tahu Tengmo dan Gatik ini kan bersahabat. Jadi telah membiarkan sahabatnya tenggelam tanpa ada suatu pertolongan apapun, setidaknya berusaha ya untuk berenang. Kan di situ ada 12 pelampung pada saat itu. Ada jaket pelampung yang mereka bisa langsung pakai dan terjun gitu. Kalau memang tenggelamnya itu Tengmo dalam keadaan sehat, Tengmo pasti akan dengan sangat mudah berteriak minta tolong gitu. Karena Sungai Chao Phraya itu, sesepi-sepinya sungai itu tidak sampai sepi banget gitu. Akan selalu ada kapal barang yang lewat, kapal kargo yang lewat, kapal pasir. Jadi benar-benar janggal teman-teman. Ini sudah seharusnya polisi bisa mengungkapkan tabir kejahatan ini. Oke teman-teman, segitu aja video yang bisa aku sampaikan pada berita kali ini. Aku harap teman-teman terus selalu support aku dan nonton video aku mengenai updatean kasus Tengmo Nida ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe video aku dan nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan berita tentang updatean Tengmo Nida dari aku dari Thailand langsung ya. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke? Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye teman-teman semuanya.